Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memberikan pengaruh yang besar dalam kebaikan kita, dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tercurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan membahas tentang jejak para sahabat. Kita perlu dan sangat membutuhkan pembahasan-pembahasan tentang kehidupan para sahabat, karena para sahabat ini adalah masyarakat yang pernah hidup dan benar-benar mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Dan apa yang mereka praktekkan benar-benar murni sesuai yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari kehidupan para sahabat dalam beragama, kita akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam ini agama yang bisa dipraktekkan, bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Agama Islam bukan hanya aturan khayalan, tapi benar-benar bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kita perlu mempelajari kehidupan para sahabat karena mereka adalah anak didik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari mereka, kita akan tahu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sebagaimana kita sering kita sering menganggap bahwa apa yang terlihat dari anak itu biasanya bersumber dari gurunya. Kalau ada anak nakal, kita akan mengatakan, diajari apa sih di sekolahnya? Iya, karena memang yang terlihat di anak itu biasanya yang diajarkan oleh gurunya atau diajarkan oleh teman-temannya. Para sahabat juga demikian. Apa yang tampak pada kehidupan para sahabat itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Biasanya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka anak didik orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mulia, yaitu para sahabat tersebut, karena mereka adalah pejuang dakwah pertama dalam sejarah Islam. Inilah di antara kemuliaan para sahabat. Mereka adalah pejuang dakwah pertama dalam sejarah Islam, dan ini mendatangkan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang membuka dakwah, yang berjuang di awal-awal, itu pahalanya besar sekali. Karena penerusnya, orang-orang yang meneruskan, mereka akan mendapatkan pahala, dan orang yang membuka dakwah tersebut juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang meneruskannya. Para sahabat juga demikian. Merekalah pejuang dakwah pertama dalam sejarah Islam, sehingga mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang datang setelahnya. Dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar, ya. Inilah indahnya Islam, ya. Ketika suatu amalan itu berat, Islam memberikan pahala yang jauh lebih besar. Berbeda, kita berdakwah di daerah yang sudah berkembang sunnahnya dengan berdakwah di daerah yang masih minim sunnahnya. Tantangannya lain. Jelas lebih berat di daerah-daerah yang minim sunnahnya. Dakwah sunnah masih lemah di sana, berat, ya. Terutama di daerah-daerah yang sudah ada pengaruh kuat dari tokoh-tokoh sebelumnya, ya. Tapi di balik beratnya perjuangan itu, ketika dia berhasil dan akhirnya dakwah berkembang di sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pahala yang jauh lebih besar. Makanya dua-duanya ada plus minusnya. Kalau kita berjuang di daerah yang sudah banyak tersebar sunnahnya, kita mudah dakwahnya. Tapi pahalanya tidak sebesar di daerah-daerah yang masih minoritas. Kalau kita di daerah minoritas, berjuangnya harus lebih kuat, tapi pahalanya juga lebih besar, ya. Para sahabat juga demikian. Mereka di awal-awal Islam susah. Mereka jumlahnya sedikit, ya. Mereka diperangi, diusir,
Tapi setelah mereka berhasil, maka sampai sekarang mereka terus mendapatkan pahala seperti pahalanya kaum muslimin. Dan ini suatu kemuliaan yang sangat besar sekali. Kita perlu mempelajari jejak-jejak para sahabat karena memang para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Mereka sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa nantinya di hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahab. Rasulullah sangat mencintai sahabatnya, sahabatnya juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita dapatkan hadis yang mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apa artinya? Artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rela mengorbankan ayah ibuku untukmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah ibuku harus saya bunuh agar engkau selamat, kalau ayah ibuku harus aku korbankan agar engkau selamat, aku akan lakukan itu. Ini kecintaan yang luar biasa dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar ibn Khattab pernah mengatakan ketika mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai olehnya melebihi kedua orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi semua manusia. Akhirnya sahabat Umar ibn Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mencintaimu melebihi siapapun orangnya kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku daripada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, wahai Umar, kamu belum sampai. Kemudian setelah itu sahabat Umar mengatakan, sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mencintaimu melebihi diriku sendiri. Ketika itulah Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Kalau sekarang baru imanmu sempurna. Para sahabat demikian, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun, dan mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara yang menunjukkan kemuliaan para sahabat sehingga pantas untuk kita pelajari atau bahas jejak-jejak mereka atau sejarah hidup mereka, karena mereka adalah orang yang diridai oleh Allah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum waradu anhu. Dengan sangat tegas Allah mengatakan Allah ridha kepada mereka semua, yaitu para sahabat. Allah rela kepada para sahabat. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waradu an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Allah ketika menjelaskan atau mengabarkan hal ini, Allah Maha tahu hakikatnya. Memang hakikatnya demikian. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut
bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk mereka semuanya. Makanya Imam Ibn Hazm beliau mengatakan bahwa semua yang disebut sebagai sahabat itu pasti masuk surga. Semua yang disebut sahabat itu pasti masuk surga. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Wa a'adda lahum jannat. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka semuanya surga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua golongan itu Allah janjikan untuk mereka surga. Ya, husna di situ adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semua sahabat itu adalah manusia-manusia yang sangat mulia dan Allah jamin surga untuk mereka. Termasuk di antara yang menunjukkan kemuliaan para sahabat sehingga pantas untuk kita kaji sejarahnya, pantas untuk kita renungkan jejak-jejaknya, adalah bahwa mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat ini. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Tidak ada yang lebih baik dari mereka dari sisi agama. Kalau dunia bisa jadi kita lebih baik dari mereka. Kita sekarang ada yang naik motor, dulu paling naik keledai, tunggangannya onta, kuda. Kita sekarang ada mobil yang mewah. Dunia kita lebih baik dari mereka. Pakaian kita lebih baik dari mereka. Makanan-makanan kita lebih mewah dari mereka. Dari sisi dunia kita bisa lebih baik dari mereka. Tapi dari sisi akhirat, dari sisi agama tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik umat ini. Terbaik di sini maksudnya dalam bidang agamanya, pengetahuannya, dalam bidang prakteknya, keimanannya, mereka terbaik. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik adalah mereka yang ada di masaku. Mereka yang ada di masaku, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu generasi-generasi yang datang setelahnya. Kemudian setelah itu generasi yang datang setelahnya. Jadi yang paling baik itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu tabi'in. Kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik umat ini. Yang paling baik sahabat. Yang nomor 2 tabi'in. Yang nomor 3 tabi'ut tabi'in. Ketika para sahabat menjadi generasi terbaik, maka kita perlu untuk banyak membaca sejarah mereka. Kalau ada misalnya suwarun min hayatis sahabah, ada buku tentang sejarah kehidupan para sahabat, coba dibaca. Dan kita renungi sejarah hidup mereka. Kita akan banyak mendapatkan manfaat. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Kalau kita sering membaca sejarah orang-orang yang mulia, kita akan punya dorongan untuk menjadi mulia. Kalau kita ingin menjadi orang yang semangat dalam kebaikan, maka bacalah
biografi orang-orang yang memang semangat dalam kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang cita-citanya tinggi dalam hal akhirat, maka bacalah sejarah-sejarah orang-orang yang demikian. Seringkali ya, saya sendiri ya kalau membaca biografi para imam di dalam Islam, itu sering takjub dan memang ada dorongan untuk ingin seperti mereka. Bagaimana para sahabat ya ketika disiksa tapi mereka tetap mempertahankan akidahnya. Bagaimana para imam ya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat ya. Ujian kemiskinan ya. Ada yang diuji dengan fatwanya, karena fatwa akhirnya dihukum ya. Akhirnya dipukuli, di penjara. Ada ya seperti Imam Malik rahimahullahu taala. Ada yang diuji dengan akidahnya ya, sampai di penjara karena berpegang teguh dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Dan ya banyak dari para imam tersebut yang mendapat cobaan dan mereka berjuang dalam kehidupannya. Kita perlu membaca sejarah-sejarah mereka agar kita punya keinginan seperti mereka. Generasi sahabat ini adalah generasi yang terbaik dari sisi agama, baik dalam hal ilmu dan pemahamannya. Begitu pula penerapan dan dakwahnya. Ilmu mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terbaik dalam ilmunya. Pemahaman mereka juga pemahaman yang paling baik, karena mereka adalah orang yang sangat tahu tentang bahasa Arab. Mereka orang yang sangat tahu tentang bahasa Arab, dan mereka juga mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seringkali ya, kalau kita mendengar sesuatu dengan perantara, itu kurang bisa memahami dengan baik. Makanya kadang-kadang saya nggak yakin ini, saya harus temui orangnya langsung, apa perkataan dia. Orang yang mendengar langsung ya itu pemahamannya lebih dalam, karena kadang-kadang ya perkataan saja itu tidak bisa memahamkan dengan baik, apalagi kalau sudah ada isyarat-isyaratnya. Seperti ini loh, seperti itu loh. Suaranya seperti ini, seperti itu, tapi gambarannya bagaimana? Kita tidak tahu. Ya. Makanya orang yang mendengar langsung, melihat, bertemu seperti ini, ya pemahamannya jauh lebih dalam daripada orang yang mendengarnya dengan perantara. Penerapan mereka juga demikian. Dalam menerapkan ilmu tersebut mereka terbaik, karena di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penerapan mereka terhadap agamanya menjadi yang terbaik. Dakwahnya juga demikian. Mereka dakwahkan agama tersebut, dakwahkan ilmu yang mereka dapatkan kepada umat manusia. Makanya kita sampai sekarang merasakan buah dakwah dari perjuangan dakwah mereka ya. Kita sampai sekarang masih merasakan ya buah dakwah dari mereka. Karena mereka adalah generasi yang terbaik, maka seharusnya kita mengikuti mereka dalam beragama. Di sini saya ingin membahas sedikit ya tentang jejak-jejak mereka dari beberapa sisi, karena tidak mungkin ya waktu yang sedikit kita membahas jejak para sahabat semuanya, ini tidak mungkin. Saya hanya akan mengambil sedikit saja yang berkaitan dengan kita dan sangat bermanfaat. Yang pertama ya,
Jejak para sahabat yang pertama, mereka menjadikan sumber utama akidah mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadikan sumber akidah, sumber kepercayaan, sumber keimanan yang mereka yakini adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan apa adanya, sebagaimana difahami dalam bahasa Arab, ya, tidak dipelintir-pelintir, tidak dibelokkan ke kanan atau ke kiri, pahamnya lurus, apa adanya. Ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, mereka terima. Mereka terima dengan sangat apa adanya, tanpa mereka-reka. Seringkali ya dikatakan oleh para sahabat, demi zat yang berada di atas langit. Ada dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwa aku dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah yang berada di atas langit. Sangat sederhana, ya. Jadi tidak mengatakan kalau Allah berada di atas langit nanti sama dengan makhluknya. Allah di atas, ada makhluk yang di atas berarti sama dengan makhluknya. Tidak mengatakan demikian, tapi dengan apa adanya meyakini hal itu, karena memang Al-Quran dan Sunnah mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran ada 7 ayat yang bunyinya sama, maknanya sama, maksud saya maknanya sama, bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Ada 7 ayat yang tegas menjelaskan demikian. Maka para sahabat pun demikian, mereka meyakini dengan apa adanya. Mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka juga tidak menafikan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Tidak ada. Tidak ada yang dinafikan oleh mereka. Mereka terima semuanya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya sama sekali. Ya, dan ini di akhir zaman ini kata-kata ini akan sulit untuk diterima oleh orang-orang yang sudah terkena pemahaman-pemahaman yang lain. Ya. Kalau dikatakan, kalau kita terima semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka akan banyak sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Mereka mengatakan demikian. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya seperti Allah mempunyai 2 tangan. Disebutkan di dalam Al-Quran, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan 2 tanganku? Mereka mengatakan, makanya kita jangan mengatakan demikian. Para sahabat tidak demikian. Para sahabat meyakini bahwa Allah itu punya 2 tangan, tapi para sahabat tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya 2 tangan sebagaimana Allah sebutkan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Kalau Allah
Kalau kita harus menerima semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, ini kata mereka ya, nanti kita samakan Allah dengan makhluknya. Contohnya apa? Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu punya wajah. Berarti nanti Allah sama dengan makhluknya. Ini kata mereka. Mana ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah? Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu akan tetap ada, kekal selama-lamanya. Dan wajah tersebut wajah yang memiliki sifat kemuliaan dan sifat keagungan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah. Para sahabat menerima ini dengan apa adanya. Diyakini bahwa Allah itu punya wajah. Tapi mereka tidak menyerupakan dengan makhluknya. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Tapi orang-orang tersebut mengatakan Allah tidak punya wajah. Karena kalau Allah punya wajah itu sama dengan makhluknya. Pemikiran mereka sangat dangkal. Pemikiran yang jauh lebih dalam adalah pemikiran para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua yang sama namanya itu sama hakikatnya. Makanya persamaan nama itu tidak menunjukkan persamaan hakikat. Kita katakan sekarang ini ya, kalau kita sebut motor, apakah semua motor itu sama? Tidak. Ada motor yang sangat mahal, bisa sampai miliaran. Ada motor yang hanya 5 juta, ada yang 1 juta. Apakah kita menyamakan semua motor? Tidak. Beda. Karena perbedaan sifatnya. Allah dengan makhluk juga beda. Karena perbedaan sifatnya. Wajah Allah jauh lebih sempurna daripada wajah makhluknya. Tangan Allah jauh lebih kuat, jauh lebih suci, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada tangan makhluknya. Ya, seperti inilah para sahabat. Ya, para sahabat meyakini apapun yang datang dari Al-Quran dan Sunnah apa adanya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalam masalah kabar gaib juga demikian. Semua kabar gaib ya dipercaya oleh mereka yang datang dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita ya lihat apa yang mereka sampaikan dari kabar-kabar gaib, ya kita akan heran ya bagaimana mereka percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi itulah mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Rasulullah yang bilang, sudah itu kebenaran yang hakiki. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Akal kita tidak menjangkau. Ya. Ada hadis yang disampaikan oleh sahabat tentang matahari ini. Matahari ini, ya, kalau akan terbit sujud dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta izin untuk terbit. Begitu pula ketika akan terbenam. Meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbenam. Kalau orang-orang yang sudah mendahulukan akalnya mendengar kabar seperti ini dari Rasulullah SAW, maka tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Tapi para sahabat menerima dengan apa adanya. Seperti inilah kita beragama. Ya. Jangankan kabar seperti ini, yang bisa dirasakan oleh kita saja, mereka nggak percaya.
Ya karena teori, dia sudah terpengaruh oleh teorinya dahulu. Seperti misalnya bahwa bencana-bencana yang ada di muka bumi ini itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya, menghendakinya. Allah yang mengadakannya. Mereka katakan tidak. Itu hanya proses alami. Itu kejadian alami. Dari zaman dulu bencana itu ada. Tidak disandarkan kepada Allah. Tidak mau mereka mengatakan itu yang mengaturnya adalah Allah. Karena sudah termakan oleh teorinya lebih dahulu. Kalau seorang yang mukmin, dia akalnya lebih jauh dari itu. Iya, benar ini proses alam, tapi proses alam ini ada yang mengaturnya. Tidak mungkin proses alam ini berjalan sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Mereka hanya pada proses alam. Seorang yang beriman lebih dari itu, lebih jauh lagi. Ya. Inilah keyakinan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita juga demikian. Dalam hal keyakinan, ya, jadikanlah sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya hadis tersebut harus sahih dulu. Jangan hadisnya lemah, hadisnya palsu, hadisnya dhaif, kita tetap percaya. Jangan. Kita pastikan dulu hadisnya ini sahih atau tidak. Hadisnya ini bisa dijadikan sebagai sandaran ataukah tidak. Kalau tidak bisa, maka jangan dijadikan sebagai sandaran. Ini dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah beribadah, para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat semangat sekali. Sangat semangat beribadah. Inilah para sahabat Nabi. Saya contohkan ya, misalnya ada kisah 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya, ini datangnya ke rumah Rasulullah, bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah SAW, bertanya tentang ibadah-ibadah Nabi. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Ibadah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Akhirnya diceritakan oleh para istri Rasulullah SAW. Ketika mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka menganggapnya itu ibadah yang sedikit. Mereka menganggapnya itu ibadah yang sedikit. Akhirnya salah satu dari mereka, sudah kalau begitu, ya karena kita jauh dengan Rasulullah SAW, Rasulullah sangat tinggi kedudukannya, kita sangat rendah kedudukannya, maka saya ingin sampai kepada kedudukan Rasulullah dengan semangat ibadah yang tinggi. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus semalam penuh dalam hidup saya, dan saya tidak akan tidur malam. Lihat bagaimana semangatnya orang ini. Ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka sama sekali. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Saya akan fokus untuk ibadah saja. Saya tidak akan menikah. Saya tidak akan, biar saya tidak sibuk dengan istri, tidak sibuk dengan anak-anak. Saya fokus untuk ibadah. Coba bayangkan betapa semangatnya mereka. Walaupun semangat ini ya akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukan semangatnya yang ditegur, tapi cara beribadahnya. Semangat tidak masalah, tapi tetap harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar perkataan mereka, Rasulullah SAW mengatakan, ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ya. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian. Aku orang di antara kalian yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun demikian, aku
sholat, aku juga tidur malam. Aku sholat malam, aku tidur malam juga. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk istirahat. Aku kadang puasa, juga kadang tidak puasa. Dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Ini akhir hadisnya. Tapi saya ingin di sini memberikan poin bahwa para sahabat dahulu itu sangat semangat ibadah. Sampai demikian. Di antara yang menunjukkan betapa semangatnya para sahabat adalah kisah Abdurrahman ibn Auf yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berpuasa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan saran kepada beliau untuk puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian beliau masih mengatakan, saya masih kuat untuk berpuasa lebih dari itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa, dan tidak terbatas waktunya. Bisa seumur hidup. Ya. Sahabat Abdurrahman ibn Auf masih kurang lagi. Wahai Rasulullah, saya mampu untuk lebih dari itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Sampai Rasulullah mengatakan, la sama man samad dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Rasulullah menyetop di sini. Tapi poin yang ingin kita ambil adalah betapa semangatnya Abdurrahman ibn Auf untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat demikian, mereka sangat semangat sekali untuk beribadah. Padahal mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Tapi lihat betapa semangatnya mereka untuk beribadah. Kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dahulu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, beliau ketika sholat Isya biasanya sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah dengan Rasulullah itu lama, belum wiridnya. Setelah itu Mu'adz bin Jabal, ya, beliau pulang ke kaumnya. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz setelah itu? Menjadi imam kaumnya untuk sholat. Bayangkan, ya, ini setiap hari seperti ini. Sudah seperti itu, menjadi imam di kaumnya. Beliau ingin sholatnya lama lagi, membaca surat Al-Baqarah. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang karena mungkin terlalu capek, ya, akhirnya membatalkan sholatnya dan sholat sendiri di belakang. Kemudian cepat, kemudian pergi. Akhirnya ada yang lapor kepada Mu'adz, ini orang ini melakukan seperti ini. Kata Mu'adz, orang ini munafik. Kata Mu'adz demikian. Akhirnya perkataan Mu'adz ini sampai ke telinga orang tersebut. Orang tersebut akhirnya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz juga demikian, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, kamu senang menjadi fitnah bagi orang? Apakah kamu suka membuat fitnah, wahai Mu'adz? Kalau kamu menjadi imam, maka bacalah surat wasyamsi wadduhaha dan yang semisal. Ya. Ini di sini Rasulullah SAW memang mengingkari sahabat Mu'adz ketika menjadi imam terlalu lama. Ya. Karena hal tersebut akan menjadikan kaum muslimin merasa berat. Tapi yang ingin saya ambil poinnya di sini adalah betapa semangatnya sahabat Mu'adz bin Jabal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bilal ibn Rabah juga demikian.
Beliau ya sangat semangat dalam beribadah. Setiap berwudu beliau salat 2 rakaat. Setiap berwudu beliau salat 2 rakaat. Ini berat, tapi beliau lakukan selama hidupnya. Makanya sampai Rasulullah SAW pernah bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut beliau masuk surga dan beliau mendengar suara sandalnya sahabat Bilal. Akhirnya Rasulullah mengabarkan hal tersebut kepada Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam surga? Sahabat Bilal mengatakan, aku tidaklah berwudu kecuali setelah itu aku melakukan sholat 2 rakaat. Ini sesuatu yang berat, tapi seorang sahabat ini, yaitu sahabat Bilal ibn Rabah, ya, beliau melakukannya. Dan ketika para sahabat semangat dalam beribadah, mereka tidak hanya semangat saja, tapi mereka benar-benar ya memperhatikan aturan-aturannya. Mereka sangat semangat dalam beribadah dan ibadahnya disesuaikan dengan tuntunan. Ini yang banyak orang lalaikan. Ada orang-orang yang berzikir tapi caranya dibuat-buat sendiri. Semangat berzikir kemudian dibatas-batasi, harus 5.000, harus 10.000, harus 4.444. Ya, ini semangat ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Dan inilah pinternya setan. Ya, setan ini pinter ya. Sudah ribuan tahun mengganggu manusia. Sudah ribuan tahun menggoda manusia. Ada cara-cara tertentu ya. Ilmunya sudah sangat tinggi. Orang yang suka beribadah digoda dengan bid'ah. Orang yang malas beribadah digoda dengan maksiat. Ya, makanya ada syubhat, ada syahwat. Ya, syahwat ini pintu yang dipakai untuk menggoda orang-orang yang memang ya tidak suka ibadah, tapi sukanya memuaskan syahwatnya. Ada yang demikian memang. Sedangkan syubhat dipakai oleh syaitan untuk menggoda orang-orang yang semangat ibadah, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan akhirnya karena syubhatnya. Dengan syubhat seseorang bisa mengira itu ibadah padahal kesyirikan. Dengan syubhat seseorang bisa mengira itu ibadah padahal bid'ah. Makanya kita harus hati-hati ya. Dalam beribadah kita harus sesuaikan ibadah kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar tidak mau berjamaah salat tarawih, mengumpulkan manusia, bukan berjamaah. Tidak mau mengumpulkan manusia dengan satu imam di masjid. Kenapa demikian? Karena beliau ya semangat untuk mengikuti keadaan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau menganggap itu suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka beliau tidak mau. Ketika zaman sahabat Umar melihat ini kebaikan, harus ya ada satu imam daripada berpencar yang sholat sendiri-sendiri di masjid. Lebih baik disatukan, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah menyatukan kaum muslimin di masjidnya untuk sholat tarawih. Tapi poinnya di sini, sahabat Abu Bakar ya karena tidak pernah melihat hal itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak mau melakukannya karena takut menyelisih tuntunan. Padahal sebenarnya tidak menyelisih tuntunan. Sahabat Abu Bakar juga ketika beliau diberikan masukan oleh sahabat Umar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, sahabat Abu Bakar takut. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku tidak berani melakukannya. Kata sahabat Umar yang memberikan masukan, wallahi innahu khair.
Sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, demi Allah itu kebaikan. Demi Allah itu kebaikan. Tapi kata sahabat Abu Bakar, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Allah membuka pintu hatinya sahabat Abu Bakar untuk menerima nasihat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang, ya. Ini menunjukkan semangat para sahabat. Mereka takut sekali apabila melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tuntunan. Maka kita juga harusnya demikian. Apalagi kita di zaman ini, ya, sudah banyak campuran-campuran. Kadang-kadang kita bingung ini sesuai dengan tuntunan atau tidak. Karena apa? Karena banyaknya alasan-alasan yang disampaikan. Tapi yang jelas, ya, yang jelas, kalau misalnya berbeda pendapat, lihat mana yang ada dalilnya, mana yang dalilnya benar-benar sahih, lakukan. Tidak usah bingung dengan banyaknya alasan-alasan yang sesuai dengan logika saja. Kemudian di antara jejak para sahabat yang sangat baik untuk kita renungkan adalah semangat mereka dalam mentaati pemimpin. Mereka sangat taat terhadap pemimpin. Di antara kisah yang menunjukkan hal ini adalah kisahnya sahabat Ibnu Mas'ud ketika bermakmum dengan sahabat Utsman ibn Affan. Sahabat Ibnu Mas'ud ini, beliau mengingkari praktek sahabat Utsman ibn Affan. Ketika sahabat Utsman ibn Affan tidak mengqashar sholatnya ketika ke Makkah. Sahabat Utsman ibn Affan rumahnya di mana? Di Madinah. Ketika safar ke Mekah, beliau tidak mau mengqashar. Beliau tetap itmam. Salat asar yang 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat isya 4 rakaat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud sangat mengingkari hal ini. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi ketika sahabat Utsman ibn Affan sholat, beliau sholat di belakang. Beliau sholat di belakang karena beliau ingin tidak ada perselisihan antara beliau dengan sahabat Utsman yang merupakan pemimpinnya, khalifah. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, pernah bermakmum dengan seorang pemimpin dalam keadaan pemimpin tersebut mabuk. Pemimpinnya mabuk. Sahabat Ibnu Umar masih taat, salat subuh di belakang pemimpin ini. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dalam mentaati pemimpin. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah apa yang terjadi di zamannya Utsman ibn Affan. Ketika Utsman ibn Affan memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk membakar. Perintahnya apa? Membakar mushaf. Selain mushaf yang dikumpulkan dan dibukukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Bayangkan, ya, antum bisa bayangkan ketika ada mushaf yang banyak dan banyak dari para sahabat yang menulis mushaf tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Tapi ternyata setelah itu diperintahkan oleh sahabat Utsman untuk membakar semuanya kecuali mushafnya Utsman ibn Affan. Dan itu ditaati oleh para sahabat. Itu ditaati oleh para sahabat. Ustadz, ini kan menghinakan Al-Quran, Ustadz. Kenapa masih ditaati? Kita katakan ini bukan menghinakan Al-Quran. Ini adalah usaha sahabat Utsman ibn Affan untuk menyatukan kaum muslimin dengan mushafnya. Setelah disatukan saja masih ada banyak perbedaan. Ada qiraah syadzah di sana. Qiraah syadzah itu
qiraah yang ganjil walaupun sanadnya sahih. Ada yang sanadnya sahih, ada yang sanadnya lemah, ya. Semuanya masuk dalam kategori ini. Qiraah-qiraah yang menyelisih penulisannya sahabat Utsman ibn Affan, ya, dikategorikan qiraah syadzah. Itu banyak. Padahal sahabat Utsman ibn Affan sudah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk membakar, ya, mushaf-mushaf, ya, kecuali mushafnya saja. Karena ketika itu di zamannya terlihat, ya, pengaruh perbedaan Al-Quran, sehingga dikhawatirkan nantinya kaum muslimin terpecah belah dengan perbedaan Al-Quran ini. Sehingga para sahabat bermusyawarah kemudian memutuskan untuk membukukan mushaf, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf dan tulisannya seperti cara penulisan kaum Quraisy. Dan sampai sekarang mushafnya sampai kepada kita terjaga. Itu menunjukkan bahwa Allah rela dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Sampai sekarang kalau kita lihat mushaf ada tulisannya bi khatti Utsman, ya. Maksudnya dengan cara penulisannya sahabat Utsman ibn Affan. Cara penulisan saja dijaga, ya, apalagi huruf-hurufnya. Makanya kadang-kadang antum melihat as-shalah tulisannya lam wawu ta. Padahal secara penulisan, ya, secara imla harusnya sad lam alif ta. Tapi di situ wawu bukan alif. Kadang-kadang ada tulisan yang dia dibaca panjang tapi alifnya tidak kelihatan. Alifnya tidak kelihatan, hanya dikasih alif kecil. Karena memang di zaman Utsman ibn Affan hurufnya seperti itu. Untuk membedakan bacaannya dikasih alif. Tapi penulisan, cara penulisannya masih dijaga, ya. Ini salah satu contohnya bahwa para sahabat dahulu sangat semangat untuk mengikuti pemimpinnya, sangat semangat untuk mentaati pemimpin. Kita di zaman ini zaman yang sangat rawan, apalagi akhir-akhir ini, ya. Jangan ikut-ikutan demo, jangan ikut-ikutan bergerak membahayakan. Secara akidah pun tidak sesuai dengan akidah para salaf, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Sudah, tidak usah ikut-ikutan, ya. Kita fokus saja dengan apa yang baik untuk kita. Tidak usah ikut-ikutan, ya. Karena apa? Karena ada seorang ulama mengatakan, saya tidak mengetahui ada gerakan massa seperti itu yang mendatangkan kebaikan lebih besar daripada kebaikan yang ada sebelumnya. Gerakan-gerakan massa seperti itu biasanya akan mendatangkan keburukan. Silahkan lihat sejarah Indonesia sebelum 98 dengan setelah 98, lebih baik mana? Sebelum 98 Indonesia negara yang sangat kuat, disegani. Tapi setelah kerusuhan itu, karena pengerahan massa besar-besaran, akhirnya kita sampai sekarang merasakan bagaimana, ya, terseok-seoknya perjalanan negara ini. Kita yang dulunya nomor 1, ya, sekarang tertinggal. Kita tertinggal. Benar, negara ini maju terus, tapi majunya lambat. Sedangkan yang lain majunya pesat. Makanya kita menjadi lemah, ya, karena pengerahan massa seperti itu. Lihat Suriah, apa yang terjadi di Suriah? Hancur. Jutaan yang mengungsi, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, ya, jutaan yang mengungsi. Lihat Yaman sampai sekarang. Lihat Mesir. Setelah pengerahan massa apa yang terjadi? Banyak pertumpahan darah. Lihat Libya, banyak pertumpahan darah sampai sekarang. Lihat Irak, kacaunya kayak apa.
maka jangan ikut-ikutan, taati pemimpin. Kalau pemimpin menyuruh untuk melakukan kemaksiatan, kita jangan melakukan kemaksiatan itu. Tapi kalau menyuruh untuk melakukan ketaatan, lakukan. Ya, ini termasuk ya faedah yang kita dapatkan dari jejak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, para sahabat sangat sayang kepada sesama saudaranya. Sangat sayang kepada sesama saudaranya. Tapi mereka sangat tegas dan keras kepada musuh-musuh Islam. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kalau sesama saudara dikatakan Wahabi, dikatakan Islam garis keras, dikatakan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Tapi kalau terhadap orang-orang kafir, jangan mengatakan kafir, katakan non-muslim. Subhanallah. Kenapa dibalik-balik seperti itu? Kita harus sayang kepada sesama saudara kita. Dan kepada orang-orang yang kafir, apabila memang mereka menyerang kita, kita tegas dan keras kepada mereka. Ya. Ini akidah. Dan ini juga yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat, ada seorang sahabat ya di zaman Nabi Muhammad SAW, saking menghormati tamunya dan saking miskinnya keadaan di zaman itu, Rasulullah SAW tidak mampu untuk menyambut sahabat ini karena miskin, tidak punya makanan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menghormati tamu ini? Ada seorang sahabat yang angkat tangan, maksudnya menunjukkan diri saya, wahai Rasulullah SAW. Ternyata sahabat ini juga miskin, tidak punya makanan kecuali untuk keluarganya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Beliau pegang anaknya. Anaknya diurusi oleh ibunya. Bagaimana agar tidak menangis? Pokoknya itu aturan, itu urusan ibunya. Bagaimana dia bisa mengatur makanan ini untuk tamunya yang sesama saudara muslim. Orang ini pun, kalau makanan sudah dikasihkan tamunya, orang ini tidak akan bisa makan. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dimatikan lampunya. Dimatikan lampunya. Kemudian tamunya disuruh untuk makan. Agar tidak terlihat bahwa orang yang sahibul baitnya tidak makan. Bayangkan ya betapa sayangnya orang ini kepada saudaranya. Dan ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu orang ini cerita kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah memuji dengan pujian yang sangat luar biasa kepada orang ini. Lihat sahabat Sa'ad ibn Rabi, betapa sayangnya kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf. Sampai-sampai ya ketika sahabat Abdurrahman ibn Auf ini seorang dari Makkah, beliau saudagar kaya. Akhirnya beliau harus berhijrah mengikuti Rasulullah SAW dan harus meninggalkan semua hartanya. Antum bayangkan betapa beratnya ini. Orang kaya raya dari Makkah ke Madinah harus meninggalkan hartanya. Kenapa? Karena keluarganya tidak rela. Akhirnya beliau sampai ke Madinah dalam keadaan sangat miskin. Dipersaudarakan, dijadikan saudara oleh Rasulullah dengan sahabat Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad ibn Rabi ini orang kaya. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman, saya orang yang paling kaya dari kalangan Ansar. Ini harta saya akan bagi dua, setengahnya untuk kamu. Setengahnya untuk kamu. Dan saya punya istri, ya. Pilih yang paling cantik. Saya akan talak dia, saya akan nikahkan dengan kamu. Ini menunjukkan apa? Betapa sayangnya mereka kepada sesama saudaranya, ya. Maka kita juga demikian. Kita punya saudara banyak, ya.
Kalau mereka membutuhkan bantuan, bantulah. Kalau mereka membutuhkan bantuan, bantulah, agar persatuan kaum muslimin menjadi sangat baik dan kuat. Kemudian yang terakhir ya, saya ingin menyebutkan bahwa para sahabat di zaman dahulu ya sangat tinggi pengorbanannya untuk agama Islam. Para sahabat dahulu sangat tinggi pengorbanannya untuk agama Islam. Tidak ada yang mereka lihat sebagai sesuatu yang mahal untuk Islam. Mereka rela, mereka menjadikan jiwa raga mereka sangat murah untuk Islam. Kalau kita melihat ya bagaimana pengorbanan mereka dalam perang, subhanallah. Mereka sampai ya ada yang menelungkupi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dijadikan sasaran memanah, sampai tertancap panah ia berpuluh-puluh di punggungnya. Dan subhanallah sahabat ini masih hidup setelah itu. Ada yang ya ketika perang Uhud ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikitari oleh para sahabatnya dalam bentuk lingkaran, Rasulullah di tengah, karena mereka ingin melindungi Rasulullah dari semua arah ya serangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mundur ya ke Gunung Uhud ya karena Rasulullah sudah terhimpit, Rasulullah selalu mengatakan, ayo keluar dari ini, keluar dari lingkaran ini satu orang untuk menghalau kaum musyrikin. Keluar satu orang, jelas mati itu, tapi tetap ada terus ya. Asalnya 14 orang mati semuanya akhir. Matinya seperti itu satu persatu. Mereka sangat tinggi pengorbanannya kepada Islam ya. Para sahabat Abu Bakar pernah bersedekah dengan semua hartanya. Bersedekah dengan semua hartanya untuk Islam. Sahabat Umar ibn Khattab bersedekah dengan setengah hartanya. Ya. Sahabat Utsman ibn Affan ya sampai membeli sumur, satu-satunya sumur yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di kota Madinah, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Intinya ya mereka sangat besar pengorbanannya terhadap Islam ini ya. Makanya mereka menjadi orang-orang yang mulia ya, ketika kita ingin ya seperti mereka kemuliaannya, maka berkorbanlah untuk agama Islam. Insya Allah Allah akan memuliakan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya agak kurang seret dengan waktu yang terlalu singkat ya, karena jejak sahabat ini sebenarnya sangat banyak sekali ya, karena kisah-kisah mereka sangat banyak ya, dan sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa menjadi semangat dalam kebaikan. Ya mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan bisa kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.